Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggreni Aziz dengan NIM E1E1222074. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Python function. Baik, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu creating a function. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu fungsi. Fungsi adalah blok kode yang hanya berjalan ketika dipanggil. Jadi kita dapat meneruskan data yang dikenal sebagai parameter ke dalam suatu fungsi. Jadi suatu fungsi dapat mengembalikan data sebagai hasilnya. Jadi cara membuat fungsi yaitu kita bisa menggunakan kata kunci def. Kita tulis def, lalu nama fungsinya apa, misalnya def nama, lalu jangan lupa buka tutup kurung, lalu enter, lalu kita print. Putri Anggreni. Seperti ini, ketika saya jalankan maka tidak akan mengeksekusi apa-apa karena di dalam fungsi itu kita harus membuat lalu memanggilnya. Kita tidak bisa hanya membuatnya saja. Lalu cara memanggil fungsi yaitu kita tuliskan nama fungsinya, itu nama, lalu buka tutup kurung seperti ini. Ketika saya save lalu saya jalankan maka akan muncul Putri Anggreni. Lalu selanjutnya ada argumen. Argumen yaitu informasi yang dapat diteruskan ke fungsi sebagai yaitu argumen. Jadi argumen dapat ditentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung. Jadi kita bisa membuat argumen di sini. Jadi kita bisa menambahkan argumen sebanyak apapun yang kita inginkan. Cukup dipisahkan dengan tanda koma. Saya akan memberikan contoh yang mengembalikan nilai. Misalnya di sini apa ya? Awal saja, akhir. Lalu di sini saya tambah dengan akhir. Seperti ini. Jadi nanti akan mengambil nilai, ini akan mengambil nilai dari sini, dan di sini kita harus memberikan, ketika dipanggil kita harus memberikan nilai di sini, misalnya Aziz, seperti ini. Jadi nanti yang akan tampil itu Putri Anggreni ditambah akhir mengambil nilai dari sini yaitu Aziz. Jadi ketika kita panggil fungsi lalu kita berikan parameter, maka argumen akhir ini akan mengambil nilai Aziz. Dapat kita lihat Putri Anggreni Aziz. Oke. Jadi kita bisa panggil berkali-kali. Saya ingin lalu saya ingin mengubah lagi namanya. Seperti ini. Maka akan muncul Putri Anggreni Aziz, Putri Anggreni Anjani. Lalu selanjutnya ada parameter or argumen. Jadi istilah parameter dan argumen dapat digunakan untuk hal yang sama. Jadi informasi yang diteruskan ke suatu fungsi. Jadi parameter adalah variabel yang tercantum di dalam tanda kurung. Pada definisi fungsi ini merupakan parameter. Argumen adalah nilai yang dikirim ke fungsi saat dipanggil. Jadi ini merupakan parameter dan ini merupakan argumen. Sama saja, jadi kita mengirim argumen ke dalam parameter. Lalu selanjutnya number of argument. Secara default, suatu fungsi harus dipanggil dengan jumlah argumen yang benar. Misalnya, artinya ketika kita memiliki fungsi dan fungsi mengharapkan 2 argumen,
kita harus memanggil fungsi dengan 2 argumen, tidak lebih dan tidak kurang. Misalnya di sini seperti ini, ada akhir, kan di sini 1 argumen. Ketika saya mengambil seperti ini, awal lalu akhir seperti ini, dan saya hanya mengirim 1 nilai, maka ini akan error karena parameter ini meminta 2, error. Jadi ketika kita menuliskan 2 di sini, kita juga harus mengembalikan 2 nilai. Seperti ini. Jadi ketika saya jalankan, akan muncul Andi Putri Anggreni Asis. Seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan ada berapa yang di sini, lalu di sini. Lalu selanjutnya ada arbitrary argument atau args. Jika misalnya ketika kita tidak tahu ada berapa banyak argumen yang akan kita kirim ke fungsi, kita bisa menggunakan tanda bintang sebelum nama parameter dalam fungsi. Dengan cara ini kita bisa menerima fungsi argumen dengan mengakses item yang sesuai. Seperti ini. Sebelum parameternya kita tambahkan bintang. Bintang seperti ini. Akhir all is not different. Hapus saja, hapus. Jadi yang muncul itu Putri Anggreni Jamila karena kita mengambil indeks yang kedua yaitu 0, 1, 2 Jamila. Jadi kita bisa, misalnya di sini kan hanya 1, seharusnya kan error, tetapi karena kita menggunakan tanda bintang ini, jadi kita bisa mengirimkan banyak argumen. Lalu selanjutnya ada keyword argumen. Kita juga dapat mengirim argumen dengan sintaks key lalu value. Jadi dengan cara ini kita bisa mengurutkan argumen, tidak akan terjadi masalah. Kayak sini awal, akhir. Jadi di sini saya akan tulis awal. Kita akan keywordnya awal seperti ini, lalu kita isi awalnya Andi seperti itu, lalu akhir Aziz seperti ini. Maka akan muncul Putri Anggreni Asis. Lalu selanjutnya ada arbitrary keyword argument 2 bintang lalu quarks.
Jika misalnya kita tidak tahu ada berapa banyak argumen atau kata kunci yang akan kita masukkan ke dalam fungsi, kita bisa menambahkan 2 tanda bintang sebelum parameter. Seperti ini. 1, 2. Print his. Def my function. Print Putri Anggraini here. Jadi kita bisa menulis up. Lalu apa nama parameternya? Seperti ini. Ketika kita ingin mengirim parameter dan kita tidak tahu ada berapa parameter yang ingin kita kirim, kita bisa menuliskan seperti ini. Ketika saya print, maka Putri Anggraini Andi. Jadi ketika kita ingin ganti, kita tinggal ganti di sini awal, berarti di sini akhir. Sini misalkan Asis. Jadi yang tampil Putri Anggraini Asis. Lalu selanjutnya ada default parameter value. Di sini kita bisa menggunakan parameter default. Misalnya di sini def nama, lalu kita nama awal, nama akhir, nama akhir. Saya akan membuatnya default. Seperti ini. Jadi ketika saya mengirim parameter, seperti ini. Akhir. Maka tidak akan error karena saya telah memberikan nilai default. Jadi Andi ini akan masuk ke nilai awal dan Asis ini merupakan nilai default dari parameter nama akhir. Jadi meskipun saya juga ingin mengubahnya, misalnya di sini saya tulis Anjani. Ini akan masuk ke parameter nama akhir. Jadi nilai default ini ketika kita tidak ingin menuliskan. Dan tidak akan terjadi error. Selanjutnya itu passing a list as an argument. Kita dapat mengirim tipe data argumen apapun ke suatu fungsi seperti string, integer, list, dictionary, dan lain-lain. Dan itu akan diperlakukan sebagai tipe data yang sama di dalam function. Misalnya, jika kita ingin mengirimkan list sebagai argumen, itu akan tetap menjadi list ketika mencapai sebuah function. Misalnya seperti ini. Lalu for mahasiswa
print i, print i, nama, data, seperti ini. Ketika saya print, maka dapat dilihat Putri Anggraini. Jadi kita bisa mengirimkan list ke dalam function. Selanjutnya adalah return value. Jadi kita akan mengembalikan sebuah nilai. Misalnya seperti ini, saya berikan contoh def nilai, lalu x total sama dengan x dikali 5. Print total lalu saya panggil tiga. Ketika saya jalankan, maka hasilnya yaitu 15. Ini merupakan fungsi dengan argumen seperti biasa. Ketika kita menulis seperti ini, bisa seperti ini, lalu saya print, ketika saya menulis seperti ini lalu saya run, maka tidak akan tampil apa-apa, none. Jadi akan tampil none, yaitu tidak ada apa-apa. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa mengembalikan nilai return? Jadi kita bisa menulis return total. Jadi totalnya kita return. Jadi ketika memiliki sintaks seperti ini, maka hasilnya 15. Jadi ketika kita tidak menggunakan return value, hasilnya seperti tadi. Ketika kita menulis seperti ini, maka tidak akan memberikan nilai kembalian, yaitu none. Lalu selanjutnya yaitu the pass statement. Function tidak boleh kosong. Tetapi ketika misalnya kita memiliki alasan tertentu, memiliki function kosong, kita bisa menggunakan kata kunci pass seperti ini. Sedangkan tidak ada yang terjadi. Ini hanya ketika kita memiliki fungsi yang kosong, lalu kita ingin suatu fungsi tanpa nilai apapun. Demikian penjelasan tentang Python function. Kurang dalamnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.